seperti yang saya sampaikan selanjutnya kemarin, bahwa permohonan RJ ditolak oleh pelapor. Nah, sampai saat ini, sampai sekarang, penyidik juga belum menerima apakah ada perdamaian dari pelapor M. Katanya diblokir, katanya Insano dia minta tolong lah sama lawyernya Mawa, saya sampaikan untuk dibuka blokirnya agar bisa komunikasi ngobrol aja kan gitu. Ya Insan sama Inara tentunya masih berhubungan secara baik aja, cuman tinggalnya sudah memang berpisah ya. Tapi kalau untuk kegiatan mungkin masih ada sekali-sekali ketemu. Terkait laporan saudari IR terhadap IF, seperti rekan-rekan ketahui, tanggal 29 Desember, saudara IR telah mencabut laporannya. Setelah tarik ulur yang cukup panjang, Inara Rusli akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan laporannya terhadap Insanul Fahmi. Keputusan tersebut kini berujung pada tahap gelar perkara yang menjadi proses akhir setelah Inara secara resmi mencabut laporannya pada 29 Desember 2025 lalu. Dengan berakhirnya tahapan ini, drama internal yang sempat memanas dan menyita perhatian publik pun resmi ditutup. Insan dan Inara memilih jalan damai, mengakhiri konflik yang selama ini penuh spekulasi, sekaligus menandai berakhirnya babak rumit dalam hubungan keduanya. Kami sampaikan terkait laporan saudari IR terhadap IF, seperti rekan-rekan ketahui, tanggal 29 Desember, saudara IR telah mencabut laporannya. Jadi selanjutnya tanggal 21 Januari, saudara IF telah memenuhi panggilan bahwa membenarkan ada pencabutan laporan dari saudara IR. Terlapor juga sudah diperiksa. Berarti confirm perdamaian pencabutannya memang sudah terjadi. Tadi kami kontak penyidik menyampaikan kalau perkara ini sudah di-asesmen menuju gelar perkara untuk penghentian. Karena sudah cabut laporan ya tadi ya. Kami tunggu jadwal, yang jelas asesmen gelar perkara telah dilaksanakan. Jadi kami kontak penyidik akan segera dilakukan gelar untuk penghentian perkara karena perkara sudah dicabut oleh pelapor. Ya kalau informasi dari penyidik kemarin terakhir pemeriksaan Insanul ya, itu segera akan diinformasikan, akan dilakukan gelar perkara untuk pemberhentian SP3 ya. Nah dua-dua pihak kan sudah sama-sama sepakat untuk berdamai. Jadi kita tinggal nunggu aja dari Polda ya waktunya. Ya Insan sama Inara tentunya masih berhubungan secara baik aja, cuman tinggalnya sudah memang berpisah ya. Tapi kalau untuk kegiatan mungkin masih ada sekali-sekali ketemu. Karena saya rasa sekarang ini kan dalam masa proses begini harus benar-benar saling menjaga. Jadi nggak ada yang ada pembicaraan ataupun statement liar ya, kita jaga itu. Tidak bersama. Jadi masih sendiri-sendiri ya. Sejak kapan Bang nggak tinggal bareng? Terus saya rasa sih sekarang ini udah nggak tinggal bareng. Jadi Baru-baru. Iya, betul ya. Tuntasnya persoalan dengan Inara ternyata belum menjadi akhir dari badai yang menerpa Insan. Dirinya belum bisa sepenuhnya bernapas lega lantaran ia masih harus menghadapi laporan serius dari istri sahnya, Wardatina Mawa, yang menjeratnya dengan dugaan perselingkuhan dan perzinahan. Hingga kini, Insan masih berupaya membuka pintu perdamaian dengan Mawa melalui jalur kekeluargaan. Namun jalan tersebut tidaklah mudah, mengingat sebelumnya pihak Mawa telah secara tegas menolak pengajuan restoratif justice yang diajukan oleh Insan. Konflik pun masih terus bergulir, menandakan bahwa babak permasalahan ini belum benar-benar usai. Ya, seperti yang saya sampaikan selanjutnya kemarin, bahwa permohonan RJ
ditolak oleh pelapor. Nah, sampai saat ini, sampai sekarang, penyidik juga belum menerima apakah ada perdamaian dari pelapor M terhadap terlapor ya. Sekarang penanganannya ditangani oleh Direktorat PPA Polda Metro Jaya. Ini adalah direktorat baru yang dibentuk oleh Polri khusus untuk menangani perkara-perkara perempuan, anak, dan kaum rentan lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya penanganan terhadap korban-korban, baik perempuan, anak, ini semakin terfokus, semakin berorientasi kepada perlindungan gender, sehingga kami yakinkan penanganannya akan lebih profesional. Iya, mekanisme salah satu syarat RG itu ditolak. Cuman kan balik lagi kita sudah koordinasi juga dengan pengacara dan nawaitunya Insanul juga sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada satu langkah yang paling baik ya, karena bagaimanapun juga dua-dua langkah ataupun langkah yang sudah dijalankan secara surat oleh Polda Metro Jaya dan adalah langkah-langkah strategik ya. Langkah strategiknya Insan adalah bagaimana upaya damai ini tetap bisa berjalan dengan secara persuasif gitu. Dan kalau memang sudah ditolak nyata-nyata secara nyata gitu oleh langsung dengan Insan ke Mawa, tentunya ini silakan untuk bisa dilakukan proses selanjutnya. Saya rasa ini adalah satu langkah yang perlu, ini kan bukan kasus berat ya, jadi kita paham semua bahwa ini kasus rumah tangga, kasus masalah seorang suami dan istri, ya tentunya biarkan dia mereka jalan. Kalaupun nanti ada syarat misalnya terjadinya satu perdamaian tapi proses jalan terus, Insan pun udah bersedia ya. Jadi biarkan ini berjalan dulu nih secara hikmat ya. Karena kan Mawa juga masih ada di sana, lawyernya juga masih bilang katanya nanti kalau memang sudah datang dia akan tanya lagi bagaimana proses selanjutnya. Sudah kita sudah teleponan, kita sudah koordinasi juga untuk bagaimana caranya supaya Mawa ini bisa ngomong, bisa bagaimana kasih keputusan. Jadi itu yang kita harapkan seperti itu ya. Insya Allah aku coba sesuai timeline-nya nanti sama lawyer aja, sama pengacara, pokoknya dia doain aja terbaik. Meski sebelumnya sempat menemukan secercah titik terang usai pertemuan dengan Mawa, situasi kini justru berbalik arah. Insan, yang semula masih memiliki peluang untuk menempuh jalan damai, harus kembali menelan pil pahit setelah diketahui bahwa dirinya telah diblokir oleh sang istri sah. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Tommy Triyunanto selaku kuasa hukum Insan. Belum diketahui secara pasti apa yang melatar belakangi keputusan Mawa memutus komunikasi. Namun dengan fakta ini, upaya penyelesaian konflik pun kian menemui jalan terjal. Harapan damai yang diinginkan pihak Insan tampaknya semakin sulit terwujud. Sementara permasalahan ini terus berkembang menjadi semakin rumit. Insan sama Mawa kalau Insan masih terus ngechat ya, tapi mungkin karena tadi katanya diblokir, katanya Insanul dia minta tolong lah sama lawyernya Mawa, saya sampaikan untuk dibuka blokirnya agar bisa komunikasi ngobrol aja. Saya rasa ini adalah satu langkah yang cukup, ya mungkin kesel boleh ya, tapi mungkin harus kedepankan juga bagaimana harus melihat bagaimana ada anak, ada apa kan gitu. Itu kan juga harus bagian terpenting, tapi balik lagi semua itu sikap masing-masing itu punya hak. Tapi ini satu hal yang saya perlu digarisbawahi, tidak bisa hal seperti ini nih terlalu berlarut lama nih. Doain aja yang terbaik, nanti boleh langsung tanya ke pengacara aja ya. Itu aku serahin langsung sama pengacara aja. Meski peluang untuk berdamai kian mengecil, Insan menegaskan tak akan menyerah begitu saja. Ia mengklaim telah memenuhi 2 syarat yang sebelumnya diajukan oleh Mawa, yakni menyampaikan permintaan maaf dan mengakui kesalahannya secara terbuka di hadapan publik, serta menunjukkan bukti pernikahan sirinya dengan Inara. Saat ini, Insan masih menunggu keputusan dari Mawa yang diketahui tengah menjalani ibadah umrah. Mewakili kliennya,
kuasa hukum Insan, Tommy Triyunanto, menegaskan bahwa hingga kini Insan tetap fokus menyelesaikan permasalahan tersebut dan menyatakan kesiapan untuk kembali membina rumah tangga bersama Mawa. Iya, tentunya Insan pengen buat cara bagaimana bisa ketemu, sehingga Mawa langsung ngomong lah sama Insan. Nah ini kan syarat-syarat sudah dipenuhi semua. Jadi kayak syarat-syarat yang pertama adalah syarat untuk minta maaf secara terbuka. Nah itu udah saya sampaikan juga kemarin, udah dilakukan juga sama Insan. Ya. Terus syarat kedua adalah memperlihatkan fakta betul-betul adanya nikah siri itu. Sudah sampaikan juga kepada lawyernya Mawa dan sudah dilihat dan sudah tahu. Biarkan nanti antar PH ya, karena kita nggak bisa, ini nggak buat publikasi, tapi biarkan antar PH yang bisa. Sudah. Jadi saya rasa salah satu yang paling terpenting adalah bagaimana Mawa memberikan statement, memberikan keputusan oleh si Insanu, apa yang harus mau seperti apa dan bagaimana. Ya tentunya Insan masih fokus dan concern terhadap bagaimana nih Mawa. Kalau memang sudah endingnya sudah benar-benar tidak melalui orang ya, tapi langsung personal. Itu lebih bagus lah. Oke, saya rasa karena masih ada hubungan suami istri ya, alangkah lebih baiknya empat mata lah ngomong udah maunya begini, maunya begitu kan. Keinginan Insan untuk kembali ke pelukan Mawa pun tak luput dari sorotan dan memicu kontroversi. Secara mengejutkan, Insan menyatakan kesiapannya untuk melakukan apapun, termasuk melepas Inara yang selama ini disebut sebagai istri sirinya, apabila hal tersebut menjadi syarat mutlak demi bisa kembali bersama istri sahnya. Pernyataan itu sontak menuai beragam reaksi publik. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Insan, Tommy Triyunanto, menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan pilihan berat yang memang harus diambil kliennya jika ia benar-benar ingin kembali ke pelukan sang istri sah. Kalau masalah melepas Inara ini di luar daripada kapasitas saya. Balik lagi semua itu bagaimana Insanu. Jadi Insanu mau ke Mawa, mau perihal Mawa nanti ada syarat dan harus meninggalkan Inara, saya juga nggak tahu bagaimana. Dan memang itu harus pilihan. Nah itulah yang harus diputuskan Insanu. Tentunya ini belum bicara ke arah itu, tapi setidaknya Insanu mau balik lagi ke Mawa. Balik lagi ke jawaban saya sebelumnya, kalau kita mau menyelesaikan satu persatu dulu masalah yang sedang bergulir ini, karena biar gimana pun di sini kan kita juga butuh kepastian dan jawaban dari pihak saudari M untuk bisa secara jelas, secara tegas dan secara bijaksana untuk memberikan pernyataannya apakah dia mau melanjutkan ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah, atau dia mau berhenti ya dia ajukan gugatan cerai gitu ya, supaya semua ini lebih jelas gitu. Terlepas dari dinamika konflik yang masih bergulir, perkembangan terbaru justru datang dari kasus dugaan illegal akses yang sebelumnya dilaporkan oleh Inara. Dari penelusuran yang dilakukan, pihak kepolisian kini telah memanggil sejumlah saksi kunci. Pemeriksaan tersebut disebut-sebut mulai membuka tabir sebenarnya, termasuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus ilegal akses tersebut. Proses hukum pun terus berjalan, menandakan bahwa perkara ini belum sepenuhnya usai dan masih menyimpan fakta-fakta mengejutkan yang berpotensi terungkap ke publik. Illegal access masih tetap on the track. Terduga-terduga sudah dipanggil secara surat panggilan sebagai saksi. Nah kemudian juga saya sudah komunikasi juga penyidik juga ngasih laporan kemajuan, sudah disita dari handphonenya. Nah tinggal hasil daripada proses BAP dan lain-lain nanti kan dikembangkan. Kita tetap mengawal ini dan tetap memberikan kepada penyidik itu memberikan satu syarat-syarat dan keinginan daripada pelapor tentunya dan saksi-saksi, sehingga kasus ini benar-benar transparan dan benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena jelas karena dari awal kita sudah tahu adanya saksi kunci ini, saksi kunci sudah membuka semua, tinggal penyidik ini harus meruntut dari apa yang sudah disampaikan kan gitu.
Jadi kita sama-sama mengawal kasus ini. Sudah gelar perkara naik sidik. Jadi tinggal nanti siapa aja yang terduga tuh harus dipanggilin, harus dibuka semuanya dengan terang, dan ini yang kita lagi tunggu dan kita kawal. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.